Di suatu desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, terdapat sebuah keluarga sederhana yang hidup dalam keterbatasan, tetapi penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Dalam rumah kecil di tepi desa, terbaringlah seorang anak kecil bernama Maya. Tubuhnya lemah dan tergeletak di atas kasur dengan kondisi demam yang tak kunjung membaik. Bu Siti sadar bahwa keterbatasan ekonomi dan pengetahuan mereka menjadi kesulitan yang harus dihadapi. Dalam keadaan pas-pasan, Bu Siti merasa terpanggil untuk membawa Maya ke bidan terdekat tanpa Pak Agus. Bu Siti tidak memberitahu Pak Agus karena takut mengganggu suaminya yang sedang bekerja. Meskipun demikian, di balik langkah-langkah Bu Siti yang penuh dengan ketegasan, terdapat kekhawatiran dan kegelisahan kepada sang anak. Dalam perjalanan menuju bidan, Bu Siti mencoba menenangkan Maya merintih kesakitan. Sesampainya di rumah bidan, Ibu Siti bergegas membawa Maya ke ruangannya. Saat itu, di sana sedang tidak ada orang yang mengantri. Jadi apa yang bisa saya bantu ya, Bu? Jadi begini, Bu. Ini anak saya itu demam tinggi, terus demamnya itu nggak turun-turun. Dan tadi pagi itu sempat mimisan juga. Kira-kira anak saya kenapa ya, Bu? Adiknya ini sudah demam dari kapan ya, Bu? Sudah 2 harian ini, Bu, dan sebenarnya itu juga sudah saya kasih obat, tapi ya begitu tidak ada perubahan. Begitu. Baik Ibu, ini adiknya bisa diarahkan untuk berbagi tugas. Permisi ya, Adik. Diperiksa dulu. Adiknya namanya siapa? Permisi ya. Ya sudah, ini bisa duduk aja di sebelah sana. Sama sakit ini apa adik Maya ada muntah atau mungkin ada gangguan makan lainnya ya, Bu? Maya ini semalam sempat muntah, Bu, dan semenjak sakit ini tuh nafsu makan Maya itu sangat berkurang. Begitu. Tadi dari yang saya periksa, gejala-gejala adik Maya ini menunjukkan bahwa adik Maya ini kemungkinan besar terkena demam berdarah. Dilihat dari badan adik Maya ini yang demam dan ruam-ruam, terus adik Maya tadi kan juga mimisan. Di sini kita harus melakukan tes laboratorium untuk memastikan kondisi adik Maya yang pastinya itu bagaimana. Kalau setelah ini saya antar ibu dan adik Maya ke puskesmas desa bagaimana ya, Bu? Boleh, Bu. Ibu Siti, Maya, dan Budinda pun pergi ke puskesmas desa dengan menggunakan kendaraan Budinda. Sesampainya di puskesmas, Maya langsung diarahkan ke UGD untuk penanganan lebih Apa ada yang bisa saya bantu ya, Bu? Jadi gini Bu, ibu ini tadi memeriksakan anak saya. Dari hasil pemeriksaannya, gejalanya sepertinya anak ibu ini terkena demam berdarah. Gitu. Kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan melakukan pengambilan darah terlebih dahulu ya, Bu. Ya, kalau gitu saya tinggal dulu ya Ibu. Ibunya tunggu hasil labnya dulu, nanti akan ada dokter yang kemari untuk menyampaikan hasil lab dari adik Maya. Oh, baik. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ibu. Mari. Mari. Naik di sini dulu ya, Dek. Bu, bisa arahkan adiknya berbaring di sini dulu ya. Permisi ya, Dek. Beberapa jam kemudian, hasil tes keluar. Permisi Ibu, apakah Ibu benar dengan adik Maya? Benar, Dokter. Ya, jadi di sini saya akan membacakan hasil lab untuk adik Maya ya Ibu.
dilihat dari hasil labnya ini, adik Maya mengalami DBD. DBD dokter. Iya. Ini dilihat dari hematokritnya meningkat 5-10%, untuk trombositnya kurang dari 150.000 per mikroliter, leukositnya kurang dari 5.000 per mikroliter. Jadi anak ibu ini harus dirawat inap sampai hasil labnya menunjukkan normal. Oh gitu ya dokter. Iya ibu. Ibu Ayu, Iya dokter. boleh minta tolong adik Maya ini untuk diinfus karena harus rawat inap. Oh, baik dokter. Saya permisi dulu ya ibu. Oh iya dokter, terima kasih. Iya, sama-sama. Permisi ya dek. Mendengar informasi tersebut, Bu Siti langsung menghubungi Pak Agus untuk memintanya datang ke puskesmas. Sesampainya di puskesmas, Pak Agus langsung menghampiri Bu Siti dan Maya di UGD. Jadi gimana Bu? Kondisi Maya? Maya tak kena demam berdarah Pak dan harus rawat inap. Tapi ini Maya belum bangun kamar. Ya udah, Bapak urus administrasinya dulu Bu. Oh iya, ini Bapak bawa selimut dari rumah. Oh iya tadi Bu belum sempat Pak. Ya, Bu. Setelah melalui proses administrasi, tidak lama kemudian Maya dipindahkan ke ruang rawat inap. Keesokan harinya, ahli gizi melakukan pengecekan kepada seluruh pasien. Salah satunya Maya. Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Cik Maya ini tadi apa sudah mendapat makan ya Bu? Sudah ibu, ini makanannya. Wah pintar, tinggal setengah. Kenapa tidak dihabiskan? Ya ibu, ini anak saya tuh katanya udah kenyang. Takutnya nanti kalau dipaksa itu muntah anak. Oh, untuk makanan selanjutnya diusahakan tidak dihabiskan ya Bu, agar asupan gizinya terpenuhi. Karena menurut data yang saya peroleh ini, tinggi dan berat badan adik Maya ini kurang dari anak-anak seusianya. Nah, memang iya Bu. Iya Bu, jadi setelah ini Ibu bisa ke ruangan saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini. Oh, baik Bu, nanti saya akan segera ke sana ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Mari. Terima kasih. Iya. Saat Maya tidur, Ibu Siti pergi ke poli gizi untuk menemani Bu Ani. Permisi Bu. Pak Ibu, silakan masuk Ibu. Mari. Silakan duduk. Oh iya Bu. Jadi begini ya Bu, berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh perawat tadi, berat badan adik Maya ini hanya 8,5 kg dan juga tinggi badannya hanya 78 cm. Sedangkan biasanya pada anak-anak seusianya itu tinggi badannya sekitar 85 cm dan juga berat badan 11,5 kg. Jadi menurut analisis saya, kemungkinan adik Maya ini mengalami gizi kurang atau bisa menuju ke arah stunting Bu. Stunting Bu. Apakah itu masalah yang serius ya Bu? Dan kira-kira kenapa kok anak saya bisa terkena stunting? Cukup serius Ibu, karena dapat menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan adik Maya sendiri. Biasanya stunting itu disebabkan karena kurangnya asupan atau kebutuhan gizi dari adik Maya. Tapi perasaan saya itu udah beri makan Maya itu yang cukup, tapi hanya saja saat sakit ini tuh nafsu makan Maya itu sedikit berkurang. Apa karena sakit ini ya Bu Maya jadi terkena stunting? Oh tidak Ibu, jadi stunting itu tidak bisa tiba-tiba terjadi. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, ini bisa ya saya tanyakan sebentar. Oh iya Bu, boleh. Ini ada kuesioner data diri Ibu, bisa diisi dulu sampai sini ya Ibu. Jadi nanti kalau sudah bisa diberikan ke saya lagi. Oh iya, ini bukannya Ibu mohon maaf. Ini Bu sudah. Iya, masuk Bu. Untuk berat badan lahirnya adik Maya ini dahulu berapa ya Bu? 2,5 kilo Ibu. Apakah dahulu ini adik Maya mendapatkan ASI eksklusif atau tidak ya Bu? Masih eksklusif itu yang gimana ya Bu? Nah, jadi ASI eksklusif ini ASI yang diberikan dari adik Maya lahir sampai dengan usia 6 bulan Ibu. Tetapi
selama diberikan ASI sampai 6 bulan tersebut, adik Maya ini tidak diberi makanan tambahan apapun, jadi hanya ASI saja. Sepertinya tidak, Ibu, soalnya kadang itu Maya pas bayi itu saya beri air putih juga biar Maya itu cepat kenyang. Baik. Lalu untuk kebutuhan makan adik Maya ini Ibu menyiapkan sendiri atau bagaimana ya? Biasanya sih saya masak, tapi kalau saya bantu Bapak bekerja, saya biasanya beli makan untuk rumah itu beli di warung sebelah gitu. Kemudian biasanya adik Maya ini untuk sehari biasanya berapa kali makannya? 2 kali, 3 kali pun itu jarang. Lalu apakah makanan yang diberikan ini bervariasi atau tidak ya Bu? Bervariasi yang gimana ya, Bu? Jadi maksudnya bervariasi itu dalam satu kali makan itu ada nasinya, ada lauknya, ada ikan-ikanannya misalkan, dan juga ada sayurannya. Gimana? Biasanya saya kalau beri makan Maya itu kayak nasi bayam sama tempe atau enggak kayak sama tahu gitu. Jadi kalau yang bervariasi menurut Ibu yang dijelaskan tadi kayaknya enggak. Kalau untuk makanan daging-dagingan seperti daging ayam atau ikan atau mungkin telur, bagaimana Bu? Apakah tidak diberikan juga? Terkadang sih, Bu. Soalnya Maya itu kalau yang bau amis-amis itu kurang suka. Lalu untuk pantangan makan ini apakah di Maya ada pantangan makanan tertentu? Kalau pantangan sih enggak ada. Jadi hanya tidak suka pada makanan yang amis-amis saja. Iya. Baik Ibu, jadi berdasarkan hasil kuesionernya ini tadi, ini disebabkan karena adik Maya ini tidak mendapatkan ASI eksklusif dan juga makanan yang diberikan tidak bervariasi. Lalu apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Nah, kita perlu merubah pola makan adik Maya dan juga jika diperlukan akan kami berikan pemberian makanan tambahan atau PMT. Oh, jadi saya harus memberikan makanan tambahan setiap hari kepada Maya gitu ya, Bu? Oh tidak Ibu, jadi PMT itu diberikan oleh petugas puskesmas dari rumah ke rumah. Ini nanti akan saya diskusikan dengan petugas puskesmas yang lainnya untuk menindaklanjuti hal ini, karena di desa kami ini juga ada beberapa yang mengalami stunting. Nanti adik Maya akan saya daftarkan ada program PMT. Terima kasih ya, Bu, kalau begitu atas bantuannya. Iya Bu, sama-sama. Mari, Bu. Iya, mari Bu. Setelah Bu Siti meninggalkan ruangan ahli gizi, Bu Ani segera menghubungi Dr. Anissa untuk memberitahu bahwa terjadi penambahan kasus stunting. Setelah mendengar kabar dari Bu Anissa segera mengusulkan bahwa ada rapat 3 hari setelah Maya dirawat antara tenaga kesehatan yang terlibat untuk membahas kondisi Maya lebih lanjut. Selamat pagi Bu Ani, Bu Ayu. Pagi dokter. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk membahas kasus adik Maya yang mengalami stunting dengan gejala awal DBD. Ibu Ayu, bagaimana kondisi Maya tadi? Begini dokter, untuk kondisi Maya masih menunjukkan pertumbuhan yang lambat serta penyebabnya dari berat badannya kurang dari atas usianya. Orang tua dari Maya pun terlihat bingung bagaimana mengatasi masalah ini seperti apa. Saya juga sudah melihat pola makan dari Maya ini dokter. Ternyata masalah ini terletak pada pola makan yang tidak seimbang dan juga kurangnya variasi dalam makanan. Maya hanya makan makanan yang seadanya yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Lalu untuk diet yang diberikan oleh puskesmas, apakah dimakan dengan baik ya, Bu? Untuk makanannya hanya dimakan setengah porsi saja dokter. Tetapi saya sudah berpesan kepada Bu Siti untuk mengusahakan Maya menghabiskan makanannya. Untuk demamnya apakah masih ada ya, Bu Ayu?
untung demamnya sudah turun dokter, dan juga beberapa hari terakhir sudah tidak berpingsan lagi, trombositnya juga sudah normal. Apakah kira-kira adik Maya sudah diperbolehkan untuk pulang ya dokter? Terkait hal itu nanti akan saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu untuk kondisi stuntingnya, apakah kita perlu mendaftarkan Maya untuk melakukan program PMT? Sepertinya sangat perlu ya dokter, mengingat kondisi Maya ini tinggi dan berat badannya kurang dari anak masa usianya. Baik, kalau begitu nanti bisa setelah rapat ini diurus ya Bu untuk pendaftaran PMT-nya adik Maya. Baik dokter. Baik, kalau begitu rapat ini sudah bisa kita akhiri. Semoga apa yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kalau begitu saya permisi dulu, pamit. Iya dokter, terima kasih. Iya, terima kasih. Mari Bu. Setelah rapat selesai, Bu Anissa bergegas ke ruangan Maya untuk memeriksa kondisinya. Permisi Bu, selamat siang. Selamat siang dokter. Saya periksa dulu ya adik Maya-nya. Iya dokter. Permisi adik. Alhamdulillah Ibu, adik Maya ini sudah membaik kondisinya. Jadi kemungkinan nanti sore sudah diperbolehkan untuk pulang. Alhamdulillah ya dokter. Ya. Dan adik Maya ini sudah kami daftarkan untuk program PMT Ibu. Jadi kemungkinan besok lusa petugas dari puskesmas kami akan datang berkunjung ke rumah Ibu untuk memberikan PMT. Terima kasih banyak ya dokter atas bantuannya selama ini. Iya Ibu. Permisi, saya permisi dulu ya. Mari. 2 hari setelah Maya pulang dari rumah sakit, petugas dari puskesmas dan ahli gizi datang berkunjung ke rumah Pak Agus dan keluarga untuk memberikan PMT. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa sebentar. Oh alah Ibu. Silakan masuk Pak. Iya. Maaf ya Kak, kalau tempatnya kecil. Iya nggak apa-apa Bu. Makasih ya. Kenalkan Ibu, kami petugas dari Puskesmas Kembang. Kami sedang mengadakan program pemberian makanan tambahan untuk balita yang ada di lingkungan ini. Nah, anak Ibu ini sudah terdaftar dalam program PMT ini. Ini ya Bu PMT-nya. Jadi PMT ini berupa makanan tambahan yang berisi biskuit, sereal, dan juga susu formula. Nanti PMT ini diberikan kepada adik Maya setelah mengonsumsi makanan utama gizi seperti yang saya sampaikan kemarin. Oh, gitu. Terima kasih banyak ya Pak, Bu. Sama-sama, Ya, Bu. sama-sama Bu. Kalau begitu, kami izin pamit dulu ya, Bu. Karena ini sebelum hujannya tambah deras. Dengan demikian, drama ini menggambarkan perjalanan keluarga Maya dalam menghadapi stunting. Dari awal kekhawatiran atas sakit demam hingga bimbingan dan dukungan yang mereka terima dari ahli gizi puskesmas sebagai edukator penanganan stunting. Serta peran vital dokter anak dalam memberikan perawatan medis yang diperlukan. Mari kita bersama-sama merenungkan betapa pentingnya perjuangan dan dukungan dalam menghadapi tantangan kesehatan seperti stunting di lingkungan pedesaan.